Apa kamu sibuk? Masuklah. Adegan ini terasa familiar. Aku pergi ke restoran hari ini. Li Wei menangani semuanya dengan sempurna. Dia sekarang mandiri. Terima kasih Yang Mulia. Yang muda kedua sudah pergi. Yang muda ketiga sekarang memimpin Kementerian Keuangan. Karirmu cerah ke depannya. Kurasa pekerjaanku di sini sudah selesai. Apa Yang Mulia ingin pergi? Sudah waktunya. Baiklah. Kamu setuju begitu saja? Kenapa tidak? Aku tidak mungkin menahanmu di sini selamanya. Aku sangat mengenal karaktermu. Kalau tidak aku sudah pergi dengan Li Wei. Tapi sekarang, sepertinya bukan momen terbaik untuk melakukan ini. Ini mungkin menghambat kemajuanmu. Jangan khawatir Yang Mulia. Jika aku bisa memberikan janjiku, aku akan menepatinya. Terima kasih Tuan. Semoga semuanya berjalan lancar. Sudah disiram. Siapa yang rajin ini? Potnya juga sudah disiram. Baifu, sarapanmu sudah siap. Kamu sudah diberi makan. Siapa yang memberimu itu? Makanlah lebih banyak. Nyonya, Makanan yang lezat sekali. Yang Mulia menyuruh kami untuk memasak favoritmu. Di mana Yuan Ying? Dia sudah pergi ke restoran. Tapi sekarang belum buka. Benar? Yang Mulia tidak biasa hari ini. Aku tahu dia rajin. Tapi dia tidak tidur semalam. Dia berjalan-jalan di taman pagi ini dan membersihkan seluruh rumah. Kemudian dia berbicara dengan kami dan menyuruh kami untuk merawatmu dengan baik. Nyonya, Apa yang terjadi? Mengapa kamu berdiri di sana? Ayo bantu aku membereskannya. Apakah kamu sudah akan pergi? Kamu sudah mahir dalam mengurus rumah tangga sekarang. Yuping dan Yuzan adalah pelayan yang baik. Aku tidak perlu menyuruh mereka untuk patuh padamu. Mereka sudah melakukannya. Aku ingin memberikan beberapa saran pada Koki Liu Baokuan juga. Tapi kemudian aku menyadari, makanan adalah keahlianmu. Aku tidak perlu khawatir tentang itu. Mengapa tiba-tiba?
Tuan muda kedua telah diasingkan. Dia tidak lagi menjadi ancaman. Kementerian Keuangan dan Kementerian Urusan 9 negara sudah stabil sekarang. Saat ini, semua rintangan telah disingkirkan. Jadi, Tuan sedang berbicara dengan Tuan dari negara Sin. Mereka pasti sedang membicarakan perceraian sekarang. Kamu tidak membutuhkan bimbinganku lagi. Bahkan jika aku tidak di sini, kamu masih mampu mengelola segalanya. Sudah waktunya bagiku untuk menjalani hidup yang kuinginkan. Tapi aku akan merindukanmu. Aku ingin menjagamu di sisiku selamanya. Tapi aku tahu aku tidak bisa. Karena kamu adalah percikan terang di dunia ini. Kamu akan mencapai ketinggian yang lebih besar dan menjalani hidup yang lebih baik. Tolong jalani hidup yang kamu inginkan. Kamu juga. Kita berdua bisa menjalani hidup yang kita inginkan. Putra-putraku yang memberontak lainnya, kamu tahu apa yang mereka lakukan sekarang bukan? Qi pergi ke negara Dan untuk mencari Putri Shangguan. Dia akan mengalami masa-masa sulit. Kupikir dia tidak suka putri dari negara Dan. Ternyata dia menyukainya. Sudah berapa lama dia pergi? Sudah cukup lama. Ketika dia menulis kepadaku, aku akan menunjukkan padamu untuk melihat apakah kaligrafinya sudah membaik. Kaligrafinya perlahan menyerupai coretan. Ayah, aku ingin membahas sesuatu denganmu. Silakan. Putri Waning dan aku ingin bercerai. Setiap dari kalian harus melakukan sesuatu yang konyol. Sebelum ini hampir tidak ada perpisahan di negara Sin. Tapi sekarang pasangan dari semua pangeran muda telah melarikan diri. Apa yang terjadi? Aku tahu ini tidak biasa. Tapi Putri dan aku memiliki rencana. Kami tidak akan membahayakan diplomasi antara kedua negara. Kamu melakukan ini karena Li dari negara Ji. Aku sudah bilang bahwa cinta tidak ada tempat dalam ambisi besar. Ya. Tapi jika seseorang bisa membangun rumah tangga yang harmonis, aku bisa lebih mengabdikan diri pada tugasku. Dan dibandingkan dengan urusan rumah tangga, Putri lebih cocok untuk politik. Dia akan menjadi individu yang luar biasa suatu hari nanti. Jika boleh, aku ingin menukar hadiah yang kau janjikan padaku untuk kebebasan Putri. Aku bersedia dihukum. Ayah telah menyetujui permintaan kami. Kamu sekarang bisa pulang, Yang Mulia. Sisanya adalah mencari tahu bagaimana meyakinkan Tuan dari negara Jin. Kita mungkin akan menemui beberapa komplikasi saat kunjungan kita. Aku memiliki 6 adik laki-laki. 5 dari mereka adalah keturunan nonlinear. Mereka nakal. Yuan Shu adalah putra mahkota muda, tetapi juga yang terburuk dari mereka semua. Tapi dia adalah favorit orang tuaku, jadi mereka memanjakannya. Mereka bahkan tidak membiarkan aku menghukumnya secara langsung. Jika dia tidak menghormatimu dengan beberapa komentar sinis,
Silakan terima permintaan maafku sebelumnya. Tidak apa-apa, saya juga punya adik laki-laki yang nakal. Aku mengerti. Bukan hanya adik laki-laki, kakak laki-lakinya sama buruknya. Ibuku peduli padaku. Tapi dia bukan orang yang suka berdebat. Jadi dia tak bisa memengaruhi ayahku. Jika Nyonya Negara Jin benar-benar peduli pada kebahagiaanmu, maka kita bisa meyakinkannya. Aku harap begitu. Tapi masalah terbesar adalah ayahku. Dia terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan cukup tradisional soal pernikahan. Dia tidak akan mudah diyakinkan. Apa kamu tahu? Aku seharusnya datang ke sini bersamamu. Tapi dalam pikirannya pernikahanku bisa dinegosiasikan. Dia ingin menjodohkanku dengan negara Sin. Tapi dia ragu mana tuan muda yang akan memberi hasil maksimal. Lalu dia menyuruhku pura-pura sakit. Agar aku bisa terhindar dari pemilihan 9 negara. Sampai dia bertemu Yin Zheng. Dia hanya melihat keuntungan. Jika ini memengaruhi hubungan kedua negara, dia takkan setuju. Bagaimana kalau negara Sin menurunkan tarif mereka? Secara ekonomi, negara Sin memiliki tarif lebih tinggi. Aku yakin itu sangat mengganggu tuan negara Jin. Itu bisa diterima. Negara Jin ingin menjual cat, ragi dan ikan muda ke negara Sin. Tarifnya mencapai 5%. Produk susu dan kulit domba juga dikenakan pajak tambahan. Dan armada pedagang harus membayar tarif juga. Jika kita bisa mendorong reformasi dan mengurangi pajak, itu akan membuat ayahku senang. Tapi, Negara Sin memberlakukan tarif tinggi untuk membatasi perdagangan kuat negara Jin. Tapi situasi sudah berubah sekarang. Negara Sin juga ingin merevisi tarif. Ini bisa menguntungkan rakyat kedua negara. Aku percaya aku bisa membujuk tuan negara Jin. terima kasih. Perceraianmu harus melibatkan tarif dan penghidupan rakyat dari kedua negara. Apakah itu politik? Yang Mulia, Huangting Quarter dibangun pada masa pemerintahan sebelumnya. Anda tidak bisa menghapuskannya. Bisa dimengerti jika Anda ingin merebutnya untuk keperluan darurat. Yuan Su putra mahkota muda negara Jin, tapi mendirikan teater di atasnya akan membuat masyarakat marah. Pikirkan lagi Yang Mulia. Aturan harus dilanggar jika Anda ingin melihat perubahan. Seperti yang Anda tahu, Eric Prempinsai dan kakek percaya memiliki restoran yang menjual hidangan dari 9 negara di negara Sin. Mereka juga mengeluarkan uang kertas. Negara Sin menjadi lebih kuat. Jadi bukankah kita juga harus mengubah sesuatu? Kami tidak ingin tertinggal. Anda setuju? Sekarang lakukanlah. Perubahan bukan hanya melempar-lempar sesuatu. Ying, Jika kebijakan Anda melayani rakyat, maka itu adalah reformasi. Jika Anda menghancurkan bangunan kuno untuk kepuasan pribadi, itu disebut tidak tahu terima kasih dan tidak hormat. mengapa Anda kembali? Dokumen-dokumen itu dari 3 hari yang lalu, tapi Anda belum memberikan komentar. Bagaimana ayah bisa mengizinkan Anda berdiskusi politik dengan para menteri? Anda telah menjadi istri seseorang. Ini bukan urusan Anda. Saya adalah putra mahkota muda yang juga merangkap sebagai pengawas nasional. Bagaimana Anda bisa berbicara kepada saya dengan cara seperti itu? Pengawas nasional. Ayah memberikan posisi itu kepada Anda. Anda tidak ingin menjalankan negara. Anda hanya ingin memiliki kekuatan untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Pada kenyataannya Anda tidak ingin menghapus rumah-rumah di Huangting Quarter. Itu hanya pemikiran acak. Tapi semua orang tidak senang dengan itu. Itu sebabnya Anda akan memaksanya terjadi, untuk menunjukkan kepada semua orang siapa yang berkuasa. Anda ya. Anda tidak membaca dokumen, dan Anda terus memuaskan diri sendiri, dan memprovokasi kemarahan publik dengan keputusan konyol Anda. Anda pikir Anda punya hak untuk membantah. Di mana ayah? Ikuti aku untuk menemuinya sekarang. Mengapa kamu masih di sini? Pergi.
Yuan Ying. Yuan Shu memang punya masalah. Tapi dia adalah putra mahkota. Kamu seharusnya tidak membuatnya terlihat buruk di depan para menteri. Benar sekali. Haruskah kamu juga menegurnya kakak ipar? Paduka tadi kurang bijaksana. Tapi sebagai pengawas nasional, dia seharusnya menjalankan tugasnya dengan baik. Melindungi istrimu sekarang ya. Yinger kembali untuk mengunjungi kita bersama suaminya. Itu pasti membuat pikiran kita tenang. Sebelum aku kembali, aku sudah menulis surat padamu ibu. Aku bilang ini bukan sekadar kunjungan biasa. Aku di sini untuk... Aku tahu. Kamu khawatir aku akan cemas, karena aku belum pernah bertemu suamimu. Jantara anak-anak, ayahmu khawatir bahwa kamu akan membuat masalah di luar sana. Melihat ikatan pernikahanmu yang kuat di depan kami, pasti melegakan. Aku tidak menyangka ibu menghentikanku untuk berbicara. Situasi tadi tidak memberikan kesempatan yang baik untuk membahas perceraian. Maafkan aku. Ini bukan salahmu. Jadi putra mahkota sekarang yang menangani urusan negara Jin. Ayah ingin membina Yuan Shu sebelum dia pensiun. Tapi sayangnya Yuan Shu tidak kompeten. Dia tidak akan pernah menjadi penguasa yang baik. Ayah tahu apa yang ingin kulakukan. Tapi dia sengaja mengabaikannya. Jika kamu membicarakan ini pada penguasa negara Jin, maka ini akan menjadi urusan keluarga. Tapi jika aku yang membicarakannya padanya, maka ini akan menjadi urusan antar negara. Jadi aku yang harus melakukannya. Ini selalu seperti ini. Aku tidak pernah bisa melakukan apa yang ingin kulakukan. Kupikir dengan menyempurnakan segalanya, mereka akan mengakuiku. Pada akhirnya, meskipun jelas bahwa aku lebih mampu daripada saudara-saudaraku, mereka tetap berpikir aku hanyalah seorang wanita. Maafkan keluhan ini. Jangan katakan begitu, selama kau tahu apa yang kau kejar. Begitu kau mencapai tujuanmu, keraguan mereka akan berubah menjadi kekaguman. Semua pidato panjang itu, dan pengurangan tarif untuk negara Jin. Apakah pernikahan ini begitu menjijikkan bagi negara Sin? Sampai kau bersedia melakukan semua ini hanya demi perceraian? Anda salah tuan negara Jin. Yang mulia dan saya memutuskan untuk bercerai. Ini tidak ada hubungannya dengan negara kita. Pengurangan tarif hanyalah tanda ketulusanku. Itu juga ikatan yang lebih berkelanjutan daripada pernikahan. Ini menguntungkan kedua negara. Baiklah, kau ingin bicara soal keuntungan. Pasti aku telah salah menilai kepribadianmu. Keuntungan. Baiklah, mari kita bicarakan. Setelah perceraian, kau bisa menikah lagi dengan mudah. Tapi bagaimana dengan nilai, putriku? Kita bisa bicara bisnis. Tapi perceraian? Tidak mungkin. Ayah? Tuan negara Sin sudah setuju dengan ini. Jadi kenapa kau tidak? Ingat. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Di mana sopan santunmu sebagai wanita? Seperti yang kukatakan, sama sekali tidak. Untuk perceraian. Ayah? Perceraian? Atau pernikahan kedua? Apakah semuanya bisa dinilai hanya dengan keuntungan? Aku tahu ini lancang bagiku untuk meminta perceraian. Tapi aku meminta persetujuanmu. Yuan Ying. Yuan Ying. Ayahmu berkata untuk menghentikan topik ini. Aku tahu ini lancang bagiku untuk menuntut perceraian. Tapi aku memohon atas belas kasihanmu.
Keluarlah. Bawa putri itu pergi. Dan biarkan dia merenungkan dirinya sendiri. Pikirkan baik-baik sekarang. Harap pertimbangkan kembali Yang Mulia. Yang muda ke-6. Aku sedang mendisiplinkan putriku yang keras kepala. Jika ikatan pernikahan kalian kuat, aku tidak akan membuatnya menderita. Tuan-tuan, aku datang membawa minuman yang enak. Penjaga jin tidak boleh minum saat bertugas. Penjaga jin tidak boleh minum saat bertugas. Tolong jangan lakukan itu, Nyonya. Tolong jangan lakukan itu, Nyonya. Keseragaman? Tapi shift malam sangat melelahkan. Aku membawa beberapa camilan, kenapa tidak? Penjaga jin tidak boleh ngemil saat bertugas. Penjaga jin tidak boleh ngemil saat bertugas. Itu tidak baik untuk kesehatan atau pekerjaan. Itu tidak baik untuk kesehatan atau pekerjaan. Seperti yang diharapkan dari negara jin. Baiklah, aku akan jujur. Aku hanya ingin melihat Yang Mulia dan memberinya sesuatu untuk dimakan. Dia belum makan sepanjang hari, hanya sekilas. Dan aku akan keluar. Dan dengan sukarela mengizinkan orang luar masuk. Lagi pula Yang Mulia biasanya tidak makan malam. Mengizinkan orang luar masuk. Yang Mulia biasanya tidak makan malam. Biarkan aku melihat sebentar. Nyonya, Yang Mulia. aku akan membawanya masuk. Kamu tidak suka menyalin teks-teks itu. Jadi tidak perlu berpura-pura di depanku. Memorandum untuk Tuhan Negara? Negara jin sangat bergantung pada perdagangan antar negara. Sementara pengurangan tarif bisa menyebabkan terjadinya dumping. Itu akan memfasilitasi reformasi domestik. Ayahmu tidak pernah ingin kamu terlibat dalam politik. Tidak peduli seberapa berbakat dirimu. Lagi pula kamu seorang wanita. Ibu, jika kamu tahu aku berbakat, kenapa kau tidak memberiku kesempatan? Mungkin aku bisa memberikan lebih dari sekadar pernikahan yang diatur untuk negara jin. Li Wei memintaku untuk membawakanmu ini. Hanya beberapa saran dari Tuan Muda ke-6. Dia sangat mengenalmu. Kalian berdua memang cocok. Jika kalian tetap bersama, mungkin itu akan membiarkanmu mengejar apapun yang kau inginkan.
Itu juga akan menenangkan ayahmu. Ibu. Tuan Muda ke-6 dan aku adalah rekan yang baik. Seperti negara Jin dan negara Sin. Sebenarnya kami sangat mirip. Kami adalah rekan yang baik. Tapi kami tidak cocok sebagai pasangan. Hal yang sama juga berlaku untuknya. Selain itu, aku tidak ingin meninggalkan warisan sebagai pasangan sah orang lain. Aku bisa melakukan apa yang ingin kulakukan dengan sangat baik. Mengapa ayah tidak membiarkanku? Karena aku seorang wanita? Itu tidak adil, Ibu. Kau tidak pernah makan malam. Mungkin beberapa perubahan. Tidak buruk. Ingat, jangan menyimpan dendam pada ayahmu. Dia melakukan ini untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanku? Itukah sebabnya aku dikurung di sini? Jika ibu benar-benar peduli padaku, tolong bantu aku. Mengapa ayah ada di sini? Kau belum makan malam? Kau dan aku memiliki kebiasaan buruk yang sama. Kita lupa makan ketika sibuk. Ayo duduklah bersamaku. Duduk. Makanlah sup ini. Apa ini? Haruskah aku mengeluarkan dekret agar kau mau makan? Tentang perceraianmu. Aku hanya mempertimbangkan tantangan yang akan kau hadapi setelahnya. Tapi aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Aku harus minta maaf untuk itu. Ayah? Karena kamu sudah memutuskan. Kami akan mengikuti caramu. Aku bersyukur, ayah. Kamu belum pernah terlihat begitu bahagia. Duduklah. Aku mengerti. Aku mengecewakanmu, ayah. Aku akan memberikan segalanya untuk membagi bebanmu. Banyak akal untuk meyakinkanku. Apakah kamu benar-benar melihatku sebagai seseorang yang hanya peduli pada keuntungan? Apakah kamu pikir aku tidak peduli pada putriku sendiri? Bukan itu yang kumaksud. Aku tahu. Kamu berbeda dari gadis-gadis lain. Tapi kamu tetap seorang wanita. Jika kamu harus bersaing dengan pria di pengadilan, akan ada kata-kata dan komentar yang keras. Apakah tekadmu cukup kuat untuk ini? Tidak ada ayah yang menginginkan putrinya menjadi seperti dirinya. Terlalu banyak pekerjaan. Aku hanya ingin kamu aman dan bahagia. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?
Aku tahu. Putriku bukan parasit yang hidup dari orang lain, tapi Phoenix yang ditakdirkan untuk terbang tinggi di langit. Dari sekarang, aku tidak akan menghentikanmu melakukan apapun. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Baiklah, jangan menangis. Santap saja. Coba kepitingnya. Kamu lupa. Aku tidak bisa makan makanan dingin. Kamu bisa makan kepitingnya. Makanan ini sifatnya dingin. Terlalu banyak tidak baik untuk kesehatan. Aku akan mengupasnya untukmu. Lihat telur yang tebal itu? Silakan makan. Datang. Nyonya, kepiting berbentuk telur sudah siap. Saya mencium baunya. Baunya memang seperti makanan laut. Terima kasih. Tidak usah sungkan. Mari kita berbagi. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Silakan duduk. Ini adalah hidangan khas negara Ying yang terbuat dari daging ikan. Dan karena ini daging ikan, sifatnya hangat. Kalian bisa makan sepuasnya. Mari kita mulai makan. Yang mulia. Apakah Anda menyukainya? Saya ingin menyuap koki itu. Tapi koki itu tidak mau bergeming. Dia bilang itu tidak mungkin dilakukan. Jadi saya katakan padanya, koki di negara Sin bisa membuatnya. Dia langsung menyelesaikan hidangan itu. Koki dari negara Jin tidak mengecewakan. Bagus sekali. Terima kasih. Bukan hanya untuk hidangan ini, tapi untuk banyak hal lainnya. Semuanya terima kasih banyak. Ini, Untukmu juga. tanpa bantuanmu, ayahku tidak akan pernah setuju untuk bercerai. Ayo, untuk perceraian yang sukses. Ketika kalian punya anak sendiri, aku harus jadi ibu baptisnya. Tidak masalah. Masih terlalu dini untuk membicarakan ini. Tidak sama sekali. Jangan terlalu yakin. Aku akan mendesak mereka sesekali. Yuan Ying, karena kamu tinggal di negara Jin, apakah kamu bekerja untuk Kementerian Keuangan? Sepertinya aku tidak boleh terlambat. Aku tidak bisa membiarkan kementerianmu mengalahkanku. Anda akan menjadi petugas wanita. Yang pertama di negara bagian Jin. Saya berharap dapat bekerja dengan negara bagian Anda. Bolehkah kemitraan kami menjadi riang? Saya akan jelas tentang ini. Manjakan Li Wei dengan apik. Jika Anda pernah menipu dia, saya mungkin akan pergi setelah Anda. Ya, Seseorang yang kuat memiliki punggung saya. Ini ada di rumah. Nikmati. Eatornya memberikan semua yang mereka miliki. Jika kami membuka makanan lezatnya dari 9 negara di negara bagian Jin, kami akan segera besel. hidangan penutup dari 9 negara di sini akan dijalankan oleh wanitanya. Anda akan menjadi pelaut bisnis. Tidak, saya tidak bisa takut sekarang. Kemana Anda berada? Saya akan melihat bagaimana mereka menjalankan restoran di negara bagian Jin. Nyonya, tunggu kami. Bahkan Li Wei memberikan yang terbaik. Dia menjadi lebih seperti Putri Yuan Ying. Ayo, kami dapat diminum tanpa dia. Bolehkah Anda memiliki kebebasan untuk membaca buku apapun dan tidak pernah ditautkan dengan aturan konvensional? Lady of Jin State ingin Anda memiliki ini. Ini adalah seragam yang dirancang khusus untuk petugas perempuan pertama di negara bagian Jin. Kembali ke Jing Yuan. Katanya mau kuat. Sehingga semua orang dapat menikmati hidup mereka. Saya tahu, kata-kata tersebut berasal dari Anda. Jadi Anda akan wujudkan. Ini adalah langkah pertama. Goal Anda akan terwujud nanti.
Terima kasih ya. Anda akan pergi untuk negara Sin besok, malam ini. Akan menjadi pelajaran terakhir kami. Tentu. Miss Yuan Ying, apa yang akan Anda ajari kepada saya? Kembali ke Jing Yuan. Kamu bilang saya bahwa Anda tidak memiliki ambisi besar. Dan Anda hanya ingin menjadi diri sendiri. Jalani hidup Anda sesuai keinginan. Dan lindungi orang yang kamu sayangi. Apakah itu masih berlaku sampai sekarang? Ya. Itu masih niatku. Tapi sekarang, aku ingin menjadi sepertimu. Dan menjadi seseorang yang mampu membawa perubahan dan melindungi orang lain agar dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik. Kamu sudah bisa menangani hampir semua hal sendiri sekarang, baik itu tentang rumah besar atau restoran. Tidak ada lagi yang bisa kuajarkan padamu. Untuk kelulusanmu, kamu mendapatkan nilai sempurna. Selamat. Kamu resmi lulus. Setiap perjalanan pasti ada akhirnya. Kamu harus menghadapi tantangan sendiri. Jangan mengecewakanku. Jika kamu butuh bantuan, ingat untuk menulis surat padaku. Ini kelulusanku. Tapi ini juga kelulusanmu. Tolong tanda tangani perjanjian ini. Hanya jika kamu setuju dengan syaratnya, aku bisa pergi dengan tenang. Putri Yuan Ying dari negara Jin akan menyetujui syarat yang ditetapkan oleh Li Wei dari negara Ji. Jangan pernah melewatkan makan. Tidur 8 jam setiap hari. Ambil setidaknya 3 hari libur setiap bulan. Berolahraga secukupnya. Pergi ke dokter saat sakit. Minum obat tepat waktu. Jangan pernah terlambat. Tuan dan Nyonya negara Jin menandatangani ini. Sekarang giliranmu. Sekarang capnya. Baiklah. Disinilah kita berpisah. Perjanjian sudah ditandatangani. Jadi jangan ingkar janji. Tidak ada kecurangan. Ibumu akan menulis surat padaku. Jangan khawatir. Yuan Ying. Dari sekarang, kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Aku akan selalu mendukungmu. Tidak ada yang akan mengganggumu. Kamu harus selalu sehat, baik-baik saja dan bahagia. Kamu juga. Jaga dirimu. Jaga dia dengan baik untukku. Ingat, aku akan selalu mendukungnya. Jika kamu pernah menyakitinya, aku akan mencarimu dan membuatmu membayar. Aku jamin. Aku akan melakukannya. Jaga dirimu. Aku Li Wei, muridmu.
mengucapkan selamat tinggal Nona Yuan Ying. Jaga dirimu. Ini sangat menarik. Ambil ini. Zai, Kamu akhirnya kembali. kenapa kamu di sini? Yang muda ke-6, Nyonya pergi ke Nanchang mengunjungi sanak saudaranya. Yang muda ke-11 tidak ingin tinggal sendirian di istana, dan terus mengatakan bahwa dia ingin melihatmu. Jadi aku membawanya ke sini. Aku ingin tinggal di sini. Aku ingin bermain denganmu dan Wei. Tinggal saja di sini kalau begitu. Baiklah, Su Shen, siapkan kamar untuknya. Oak, Tidak, aku tidak ingin sendirian. Aku ingin tidur denganmu dan Wei. Kamu sudah cukup besar untuk tidur sendiri. Aku tidak bisa tidur sendirian. Zheng, jangan biarkan aku tidur sendirian. Kamu tidak bisa tidur denganku meskipun kamu tidak bisa tidur sendirian. Ayo tidur bersama kami kalau begitu. Sudah hampir waktunya tidur. Aku tidak bisa tidur. Kenapa kamu tidak menceritakan sebuah kisah untukku? Anak-anak pantas mendapatkan cerita sebelum tidur. Tidak ada yang membacakan cerita pengantar tidur untukku saat aku kecil. Biarkan istrimu membacakan cerita pengantar tidur. Untukmu di masa depan. Itu nanti saja. Kamu mau dengar apa sekarang? Aku mau dengar ceritamu. Bagaimana kalian berdua bertemu? Itu dimulai dengan saat Wei mencuri makanan. Kamu tidak boleh ngomong sembarangan. Itu tidak benar. Kamu tidak boleh berbohong. Kamu tidak boleh berbohong pada anak-anak. Perhatikan kata-katamu. Aku mengerti. Zheng, ceritakan padaku sekarang. Itu hampir 2 tahun yang lalu. Aku baru saja mau makan siang, ketika tiba-tiba aku menyadari makananku tidak seperti biasanya. Setiap hidangan terlihat seperti sudah dimakan tikus, terutama potongan dagingnya, yang hanya tersisa 4 potong. 3 potong. Hanya tersisa 3 potong. Aku bertanya-tanya siapa yang mencuri makan siangku. Dan ketika aku sampai di dapur, aku menemukan seorang gadis yang sedang menyelinap. Gadis yang cantik. Dia berbohong lagi. Tidak. Makan saja. Wei, Aku mau makan daging. Daging? Sulit mencerna daging pagi-pagi seperti ini. Bagaimana kalau aku minta dapur untuk membuatkanmu daging saat makan siang? Tidak, aku mau makan daging sekarang. Coba ini. Hidangan ini sangat enak. Aku bawa dari Jiste. Tidak, aku mau makan daging. Bagaimana kalau kita makan telur? Tidak, Telur dianggap sebagai daging. aku tidak suka telur. Baunya seperti kotoran ayam. Kenapa kamu? Seorang pemilih makanan. Kamu tahu betapa sulitnya melayani pemilih makanan. Ayo makan daging. Zheng, bukankah kamu dulu tinggal di istana? Kenapa tiba-tiba pindah? Zheng, kamu makan dengan Wei setiap hari. Kenapa ayahku tidak makan bersama ibuku? Aku pernah mendengar para menteri akhir-akhir ini menyukai Jun. Maka kamu bisa bermain denganku sepanjang hari. Zai. Jangan tanya dia terlalu banyak pertanyaan sekaligus. Dia tidak bisa menjawab semuanya. Kenapa? Ibuku bilang Zheng sangat pintar. Apakah dia sebenarnya tidak tahu apa-apa? Anak itu sudah tidak kecil lagi. Kita bisa mengirimnya ke sekolah. Masuk akal. Anak-anak harus pergi ke sekolah. Benar. Dia akan lebih baik dengan bimbingan dan disiplin dari seorang guru. Ya.
Ayo makan. Apa itu sekolah? Tempat yang baik. Tempat yang baik. Tuan. Tuan. Tuan muda ke-6, kamu akhirnya datang. Tuan muda ke-6, aku tidak bisa mengajar anak ini lagi. Tuan muda ke-11, hanya Sarah di sekolah. Dan mendorong siswa lain untuk membolos. Dan bermain lumpur di halaman. Lihat wajahku. Dan bajuku. Tuan, aku benar-benar minta maaf. Dia memang agak keterlaluan. Agak. Dia sudah keterlaluan, anak yang buruk. Tuan muda ke-11 harus didisiplinkan. Atau dia akan mengikuti jejak. Tuan muda ke-5 saat dia dewasa nanti. Jika ini tidak berhasil, kita harus meminta bantuan Tuan Dai. Zai tampaknya lebih nakal saat kita tidak ada di sekitarnya. Bisakah Tuan Dai menanganinya? Tuan Dai telah mengajar banyak murid. Dia bisa melakukannya. Tapi Tuan muda ke-5 juga diajar olehnya. Tuan muda ke-6, kamu harus mencari orang lain. Tuan muda ke-11 adalah bencana dalam karir mengajarku. Saya menyuruhnya membaca buku, tapi dia malah menggambar di atasnya. Saya mengajari dia cara bermain Weiki, tapi dia menggunakan keping Weiki sebagai batu ketapel untuk menembak burung. Baru semalam saja. Dan dia sudah merusak semua barang bagus saya. Maafkan saya Tuan Dai. Maaf? Ini adalah barang-barang langka yang sulit ditemukan di seluruh negara Sin. Yah. Suami Song Wu punya beberapa salinan buku langka. Saya akan mengirimkannya. Semua untukmu. Tuan muda ke-11 sangat nakal. Beberapa salinan langka. Apa yang dia miliki? Dia punya banyak barang bagus. Saya akan membawamu untuk memilih. Sesukamu. Benarkah? Tentu saja. Saya masih percaya bahwa kamu bisa mengajar setiap anak dengan baik. Sebenarnya Tuan Muda ke-11 tidak seburuk itu. Saya ingin naik ke atap. Tidak. Jangan Tuan muda ke-11. Kamu tidak boleh naik ke atap. Berhenti mengikutiku. Itu tugasmu. Helen, kami tidak bisa mengimbangi. Itu terlalu berharga. Jangan rusak itu Tuan muda ke-11. Tidak apa-apa. Kejar dia. Kemarin Tuan Dai berhasil diyakinkan hingga tengah malam. Dan akhirnya dia setuju untuk kembali beberapa hari lagi. Apa dia tidak akan kelelahan? Lihat betapa lelahnya Bai Fu. Saya merasa lebih tua setelah hanya beberapa hari bersama anak itu. Saya juga. Ini anak orang lain. Dan kita hanya membantu selama beberapa hari. Tapi bagaimana kalau ini anak kita sendiri? Ketika kita punya anak, saya akan bertanggung jawab. Apa kamu serius? Baiklah, tulis nanti, dan tanda tangani. Sepertinya tidak perlu kan? Di mana Bai Fu? Sudah lama dan aku merindukannya. Sepertinya dia juga merindukanmu. Zheng Liwei.
Apa yang membawa kalian ke sini? Zheng meminta Songwu untuk membantunya mencari beberapa buku. Dia sedang bertugas. Jadi aku datang sendiri. Zai. Zai, hentikan. Siapa yang menyuruhmu mengikat Baifu? Kamu menyakitinya. Berikan tali itu padaku. Berikan padaku. Berikan padaku. Berikan padaku. Baifu sedang kesulitan kan? Kamu tidak suka ini, kan? Di mana kamu menemukan bola sulaman ini? Apa urusanmu? Ini adalah bola sulaman favoritku waktu kecil. Lihat apa yang sudah kamu lakukan padanya. Sekarang rusak semua. Bayar ini. Aku tidak mau. Kamu. Jika kamu berani menyentuh apapun yang kutinggalkan di rumah ini lagi, aku akan menghajar kamu. Aku harus menyentuhnya. Olanji Logi. Aku harus menyentuhnya. Berdiri di sana. Berdiri di sana. Aku akan menghajar kamu. Aku harus menyentuhnya. Kamu benar-benar anak nakal. Kamu berani sekali. Kamu sangat kasar. Beraninya kamu memukulku. Hei, Jangan lakukan itu. Kenapa kalian berkelahi? Nona Song. Zai, Sakit. jangan hentikan aku. Hentikan. kamu sangat kuat. Zai nakal. Tapi kenapa kamu terlalu serius dengannya? Aku dengar dari Yin Sheng bahwa kamu pindah ke rumahnya karena Zai. Apa ada sesuatu yang terjadi? Tidak ada apa-apa sebenarnya. Semua tentang masa kecil. Setelah aku diadopsi oleh Nyonya Hi, beberapa tahun kemudian, saya lahir. Sejak itu, aku selalu khawatir bahwa Nyonya Hi mungkin tidak menyukaiku lagi. Beberapa tahun kemudian, ketika Zai sedikit lebih besar, dia selalu membanggakan padaku bahwa Nyonya Hi sangat baik padanya, dan bahwa dia membelikan ini dan itu. Jadi aku kesal. Kemudian, aku pindah ke rumah kakakku sebagai alasan. Pernahkah kamu berpikir bahwa Zai juga takut Nyonya Hi akan lebih menyukaimu dibandingkan dia? Liana berputar dan tumbuh. Liana berputar dan tumbuh. Di tepi sungai, di tepi sungai. Saudara telah berpisah, saudara telah berpisah. Mereka merasa sedih yang mendalam, mereka merasa sedih yang mendalam. Ayo, aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Kenapa kamu tidak menyukai Songwu? Katakan saja padaku. Jika masuk akal aku akan berpihak padamu. Ibu lebih memilihnya daripada aku. Sejak aku kecil, ibu selalu memujinya di depanku, bukan aku. Songwu selalu membanggakan dirinya padaku, bahwa dia bisa melakukan semuanya dengan benar. Itulah sebabnya aku tidak menyukainya. Tapi Songwu berperilaku seperti kamu, untuk membuat ibu peduli padanya. Apakah kamu mengerti? Songwu selalu memikirkanmu ketika dia memiliki makanan atau mainan yang enak, dan kamu masih bertengkar dengannya. Itu tidak baik kan? Mari kita minta maaf padanya. Lain kali kita bertemu dengannya ya. Anak baik. Zheng, kenapa kamu selalu mengabaikanku sebelumnya? Apakah kamu juga berpikir bahwa ibu lebih memihakku, sehingga kamu tidak menyukaiku? Tidak. Aku selalu mencintaimu. Benarkah? Ya. Senyum. Ayo. Baca lagi. Ayo makan sedikit daging. Kamu tidak akan menjadi pemilih makanan sekarang, kan? Hidangan ini tampaknya berbeda hari ini. Itu Xiao Yang. Dia tahu bahwa yang ke-11 ada di sini. Dan dia khusus membuat sesuatu yang disukai anak-anak. Ini lihat apakah kamu menyukainya. Terima kasih kakak ipar. Panggil aku dong. Dong. Santap. Ini enak. Lebih baik daripada makanan di istana. Xiao yang memang hebat. Kurasa kita tidak perlu khawatir jika anak-anak kita pemilih makanan di masa depan. Mereka akan mewarisi kebiasaan pilih-pilih makan darimu, bukan dariku. Wei.
Siapa pemilik kursi ini? Masuklah. Kenapa dia ada di sini? Aku yang mengundangnya. Kita bahkan tidak bisa menghabiskan semua hidangan ini. Duduklah. Kamu yang selalu pamar. Mainan baru yang dibelikan Nyonya Hi untukmu. Tapi aku dengar dari orang lain bahwa kamu bilang aku yang pamar di depanmu. Kamu yang selalu membanggakan. Ibu memujimu karena kepatuhan dan pengertianmu. Aku menunjukkan mainan itu padamu karena aku ingin kamu bermain denganku. Benarkah? Aku akan jadi anjing kalau bohong padamu. Dan ada satu waktu ketika kamu jatuh saat berlari. Tapi kenapa kamu bilang pada Nyonya Hi bahwa aku yang mendorongmu? Itu karena ibu sudah berjanji untuk menghabiskan waktu bersamaku hari itu. Tapi kamu memintanya mengajarimu merangkai bunga. Dan dia bahkan tidak menemaniku. Aku tidak tahu tentang itu. Aku tidak sengaja melakukannya. Zai. Seperti apa seharusnya seorang pria? Akuilah kesalahanmu dan berdiri tegak saat dipukul. Sungguh aku salah. Mari berbaikan. Zai, aku memaafkanmu. Seharusnya aku yang memaafkanmu. Ayo. Makanlah lebih banyak. Ada apa? Pilih-pilih makan lagi. Aku hanya ingin kamu memilikinya. Kalian berdua tidak boleh bertengkar lagi. Ibu, Kamu sudah kembali. Kalian semua juga ada di sini. Duduklah. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu bersenang-senang? Zheng dan Wei mengajari aku membaca. Dan membawaku makan banyak makanan enak. Aku bahkan bermain dengan Song Wu. Kamu bahkan bermain dengan Song Wu? Terima kasih banyak. Maaf merepotkan. Tidak merepotkan sama sekali. Zai adalah saudara kami. Tapi hanya ketika kamu membesarkan anak sendiri, baru kamu tahu betapa melelahkannya itu. Pasti berat bagimu, Nyonya Hi. Benar. Suruh mereka mengikuti resep ini. Dan dia akan makan dengan baik. Zheng, Bisakah aku bermain denganmu lagi? Tentu, Bisakah kamu membacakan aku cerita pengantar tidur yang berbeda setiap hari? tentu. Bisakah aku makan permen? Tidak. Mengapa kamu masih ingin makan permen? Kamu tidak punya gigi dan masih ingin makan permen. Buka mulutmu. Apakah ada kebocoran? Jika kamu makan permen lagi, kamu akan kehilangan semua gigimu. Ibu, bawa Zai ke tempatku kalau ada waktu. Baik. Baik. Lebih keras. Kamu seorang pria. Baik. Yang mulia Nyonya. Agak sepi. Setelah Zai pergi. Jika kamu merasa sepi, Nyonya kamu sebaiknya menemani Yang Mulia malam ini. Dengan begitu kamu tidak perlu memindahkan barang-barang. Benarkan pengawas Su? Ya. Seperti kata pepatah malam panjang. Tapi tidak kesepian jika ada yang menemani. Apakah kamu mulai membaca buku? Yuping, ayolah, lihat ini. Semuanya ada di sini kan? Ya benarkan. Ini sedikit rusak. Ayo kita perbaiki. Oke. Hati-hati. Ayo kita perbaiki. Aku merasa sedikit tidak nyaman tanpa ada orang di antaranya. Kau sudah bersusah payah dengan anak itu beberapa hari terakhir ini. Kau juga sudah bersusah payah. Kau tidak tidur nyenyak kan? Ya. Aku merasa lebih lelah daripada bekerja.
aku sangat lelah. Tapi aku tidak bisa tidur seperti ini. Kau ada briefing besok. Tidur sekarang. Yin Zheng, aku belum siap. Aku kedinginan. Jangan gugup. Masalahnya tergantung pada keinginanmu. Terima kasih. Ayo tidur. Hei Tai, ke atas ya. Gantungkan dan ratakan. Ratakan. Ya, pergi ke sana. Oke. Kerja bagus. Yuzhan, 这么很 Tomorrow. cepat periksa untukku. Ada yang kurang agar aku bisa menambahkannya. Tidak ada yang kurang. Bagus. Apa kau melihatnya dengan benar? Ratakan. Hati-hati. Jangan jatuh. Ya. Tempelkan dengan rata. Ratakan dengan rata. Nyonya. Berbaris. Semuanya. Ini adalah tahun pertama kita mengadakan makan malam tahun baru di restoran kita. Terserah kita untuk membuat nama untuk diri kita sendiri. Pastikan untuk mengingat jumlah pelanggan dan kebiasaan makan setiap kelompok. Siapkan semua bahan terlebih dahulu. Jika seseorang melakukan kesalahan, mereka akan dihukum. Tetapi jika seseorang melakukan pekerjaan dengan baik, akan ada hadiah. Terima kasih Nyonya. Terima kasih atas kerja keras Anda. Kembali ke pekerjaan Anda. Nyonya jangan khawatir. Saya telah mengikuti rencana yang Anda tetapkan. Dan dengan saya mengawasi mereka, mereka tidak akan berani membuat kesalahan. Terima kasih atas kerja keras Anda. Saya mendengar Anda berbicara dari atas sana. Saya pikir Yuan Ying sudah kembali. Anda sungguh memiliki aura bos. Hadiah tahun baru Yuan Ying sudah siap semua. Sekarang saya bertanya-tanya di mana Shangguan. Saya menyimpan dividennya untuk sementara. Sampai dia menulis kembali. Sudah lama sekali dan saya merindukan mereka. Ini musim dingin, jadi saya sudah menyiapkan beberapa pakaian yang lebih tebal untuk Shangguan. Dia akan menyukainya. Anda adalah gadis yang paling perhatian. Kali ini kebijakan pengurangan pajak negara Sin adalah pertama mengubah pajak pertanian dari per orang menjadi per MU dan aset. Dari pemungutan 4 musim menjadi pajak yang hanya dipungut pada musim panas dan gugur. Dengan pengecualian untuk orang tua, orang sakit, orang janda, dan yang kesepian. Dan kedua, membebaskan pedagang dari pajak jika pendapatan kuartal mereka kurang dari 30.000 tael dengan metode yang dinilai. Apakah Anda mendengarkan apa yang saya katakan? Ya, aku mendengarkan. Apa yang aku bilang? Ulangi. Ini. Sekarang kamu sudah berada di posisi ini, kamu harus menjalankan tugasmu. Bagaimana kamu bisa tidak peduli tentang sesuatu sebesar pemotongan pajak? Ying, aku mohon padamu. Ya, semua orang libur untuk tahun baru. Bisakah kita istirahat dan membahasnya setelah tahun baru?